Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah diberi kesempatan kembali untuk belajar bahasa Arab ya. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, silahkan dibuka bukunya, buku bahasa Arab 1 ya. Kalau di Ustazah sampulnya warna coklat, kalau di buku kalian insyaallah warnanya warna hijau. Oke, kita buka. Nah, kita buka ini ya, halaman 49. Materinya yaitu bab 9, materi tentang isim atau benda. Yang pertama, yang A, yaitu apa sih pengertian dari isim itu sendiri? Isim adalah kalimat yang menunjukkan benda atau dibendakan. Jadi intinya isim itu adalah kata benda ya. Oke, contohnya apa? Oke, silahkan kalian beri harokat ya. Saya dekatkan. Yang pertama yaitu kalimatnya. Ya, kalimatnya di sini adalah kitabun. Kalimatnya kitabun. Silahkan diberi harokat di buku masing-masing. Kitabun artinya buku. Yang kedua di sini ada Muhammadun, artinya Muhammad. Yang ketiga ada masjidun, diberi harokat ya mas, mbak, artinya masjid. Yang keempat adalah qolamun, artinya pena. Dan yang kelima yaitu qaulun, artinya adalah sebuah ucapan. Nah, ciri-ciri dari isim itu sendiri apa sih Ustazah? Ciri-cirinya adalah yaitu dia mampu menerima al, ya, dia mampu menerima al, atau dia bisa diawali dengan al. Dia menerima tanwin, mohon maaf tadi dia menerima tanwin, ataupun dia bisa diawali dengan al. Kalau contoh tadi nih, contoh kita ya, ada kitabun. Di akhir katanya nih, di akhir katanya dia menerima tanda baca tanwin ya. Tanwin yang digunakan adalah boleh tanwin fathah, boleh tanwin domah maupun tanwin kasroh, gitu ya. Kalau di sini kita pakainya tanwin domah. Kitabun, Muhammadun, masjidun, qolamun, dan qaulun, semuanya dibaca tanwin. Kalau tidak menggunakan tanwin, yakni dia bisa menerima tanda bacanya yaitu al. Dia bisa diawali dengan al. Kalau sudah di depannya sudah ada al, maka huruf yang terakhir tidak boleh dibaca tanwin. Gitu ya. Kalau misalnya contoh nih, di sini sudah kitabun, benar. Tapi kalau kamu mau menggunakannya tanda baca isimnya adalah al atau alif lam, berarti huruf belakangnya ba-nya ini dia tidak boleh ditanwin, tapi hanya dibaca domah saja atau fathah saja ataupun kasroh saja. Contoh di sini kitabun. Kalau kita mau menggunakan al berarti al kitabu. Muhammadun. Kita mau tanda baca isimnya adalah kalau Muhammad itu nama orang ya. Berarti kalau nama orang cukup Muhammadun. Isa. Nah, pokoknya sesuatu yang berbentuk kata benda dia termasuk isim. Entah itu nama orang, entah itu nama kota, berarti dia termasuk isim. Tapi kalau nama-nama yang saya sebutkan tadi ya, nama orang, nama kota, nama desa, dia tidak perlu menggunakan tanda tadi tanwin ataupun al. Lain ya. Tapi kalau misalkan ada kalimat ini ya, masjidun, artinya kan masjid nih. Kalau masjidun mau dikasih al depannya, al masjidu. Nah, berarti huruf belakangnya tidak perlu ditanwin, ya kan? Al masjidu. Terus selanjutnya di sini ada qolamun. Kita mau gunainnya adalah tanda baca al, yaitu al qolamu. Artinya pena, dia tidak perlu dibaca. Kalau saya bacanya al qolamun, boleh saja? Tidak boleh. Tanda baca yang digunakan adalah salah satu saja. Kalau misalkan al sudah digunakan, di depan sudah ada al, maka di belakang tidak boleh menggunakan tanwin.
Kalau di belakang sudah menggunakan tanwin, qalamun belakangnya sudah ada tanwin dhammah, maka dia di depan tidak boleh diberi al. Qaulun, sudah qaulun, tanda bacanya tanwin di belakangnya, berarti dia tidak perlu dikasih al. Tapi kalau dibacanya qaulu, maka kalau isim wajib diberi al di depannya, dia menerima al ya, al qaulu gitu ya. Paham? Nah, untuk poin B nih, yaitu tentang isim masdar. Apa sih isim masdar itu? Isim masdar adalah kata dasar dari suatu pekerjaan atau fiil. Oh, berarti kata dasarnya ya. Kata dasar dari suatu pekerjaan itu namanya adalah isim masdar. Diingat-ingat, kalau isim tadi adalah kata benda yang bercirikan ada al ataupun tanwin ya, ataupun nama-nama, boleh nama orang, nama kota, nama desa, nama negara, dia termasuk yang namanya isim. Ya, paham? Yang kedua kita masdar. Masdar itu adalah kata tak dasar dari suatu pekerjaan. Paham ya? Oke, yang pertama, isim masdar untuk fiil 3 huruf nih. Isim masdarnya apa? Yang pertama, berpola fa'lan. Nah, fiil 3 huruf ketika menjadi masdar maka bunyinya adalah fa'lan. Silahkan kalian beri harokat pada buku masing-masing. Contohnya apa? Fathan. Terus yang ketiga artinya adalah yang kedua contohnya ada nasran. Ini saya dekatkan ya, nasran. Terus yang ketiga yaitu ada hamdan, artinya pujian. Nah, kalau fiil 4 huruf, ini fiil 4 huruf, isim masdarnya polanya ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Yang pertama polanya isim masdar di fiil 4 huruf adalah if'alun. Contohnya ihsanun. Ingat pola ini ya Mbak, pola itu dari sini. Silahkan di buku kalian dari deretan sini ya. Fa'lan, if'alun, taf'ilun, fi'alun. Ini deretan ini dia namanya adalah pola ya. Kalian tulis silahkan. Kalian tulis di sini. Pola. Pola itu apa Ustazah? Pola itu adalah rumusnya. Nah, oke, kita tulis pola di sini. Oh, berarti ada fa'lan, if'alun, taf'ilun, fi'alun. Itu namanya pola. Kalau fi'il 3 huruf contohnya tadi ada fathah, nasran, hamdan. Kalau 4 huruf dengan pola if'alun contohnya adalah ihsanun, yang artinya adalah berbuat kebaikan. Terus yang kedua ada ikrahun. Diberi harokat ya. Artinya adalah pemaksaan. Yang ketiga yaitu ada ijma'un. Terus contoh pola yang kedua untuk fiil 4 huruf ketika menjadi isim masdar adalah pola taf'ilun. Contohnya tahfifun artinya keringanan, taslimun artinya pemberi salam, dan yang ketiga yaitu adalah tabdilun. Silahkan diberi harokat masing-masing ya. Nih saya kasih harokat tabdilun, yang artinya pergantian. Paham ya? Terus selanjutnya pola yang ketiga yaitu adalah fi'alun. Contohnya jihadun, yang artinya perjuangan. Terus untuk yang kedua contohnya adalah qitalun, artinya perang. Yang ketiga adalah khitabun. Cara mencarinya bagaimana sih Ustazah? Ingat, ini kan kalimatnya, harokatnya itu kan sama ya. Yang pertama tadi ada fa'lan. Ada 4 huruf, ada fa, ada ain, ada lam, dan ada alif. Maka untuk kalimat berikutnya, contoh-contoh kalimatnya yang di sini ada fathan, ada fa, ada ta, ada ha, ada alif. 4 kan sama-sama. Oh, fa-nya berarti ketemu dengan fa. Fa fiilnya fa. Ain fiilnya ini ta. Huruf yang ketiga dia lam, harusnya diganti dengan ha. Huruf tambahannya yaitu ada alif.
Ya, paham? Huruf pertama ada fa, huruf kedua ada ta, huruf ketiga ada ha, dan huruf keempat ada alif. Nah, yang kedua ini contohnya nasron. Huruf pertama ada nun, huruf kedua ada shod, huruf ketiga ada ra, dan huruf keempat ada alif. Paham? Yang ketiga ada hamdan. Nih, fa'lan, hamdan, nasron, fa'lan. Bunyinya sama. Ya. Di sini boleh dibacanya ketika ini ya, pola ya. Ustazah, kalau misalkan di sini fi'il 3 hurufnya ketiga masdar, saya mau membaca fa'lun. Boleh enggak Ustazah saya kalau membacanya fa'lun? Boleh. Kalau di sini kamu baca fa'lun, berarti pola ke bawahnya di sini fathun, nasrun, hamdun. Gitu ya, tergantung dari polanya ini. Jadi, untuk pola fi'il 3 huruf boleh fa'lan ya, boleh fa'lan maupun fa'lun. Paham? Nah, yang ke selanjutnya fi'il 4 huruf nih. Sama. Hurufnya ada berapa? Ada alif 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, kalau fi'il 3 huruf kan ada fa, ada ain, ada lam. Ini ada fi'il 3 huruf fa, ain, lam. Dari fi'il madinya adalah fa'ala. Fa'ala. If'alun ada alif nih. Contohnya ya. Yang pertama contohnya ada ihsanun, ada alif 1, ha huruf kedua, sin huruf ketiga, 4 ada alif, huruf kelima ada nun, ada 5. Polanya tadi juga ada 5 huruf ya kan? Contohnya ihsanun. Kita lanjut ke pola berikutnya adalah taf'ilun. Ingat, hurufnya ada berapa? Depan ada ta, huruf kedua ada fa, huruf ketiga ada ain, huruf keempat ada ya, huruf kelima ada lam. Huruf ini, huruf tambahannya apa saja Ustazah? Nih, saya kasih ya. Kalau yang pertama if'alun ini tadi, dia huruf tambahannya adalah ini, ada alif di depan dan ada alif sebelum akhir, ya kan? Ada alif di depan dan ada alif sebelum akhir. Kalau pola fi'il 4 huruf yang kedua, ada taf'ilun. Tambahannya adalah ini, ada ta di depan, ada ya sebelum huruf akhir. Ini saya lingkari ya, ada ta di depan dan ada ya sebelum huruf akhir. Nih, ada ta, ada ya. Huruf contoh berikutnya ada takhfifun. Nih, di depannya ada ta. Huruf sebelum akhirnya ada ya. Jumlah hurufnya ada ta 1, kha 2, fa 3, ya 4, fa lagi 5. Oh, berarti 5. Di sini juga 5. Gitu ya. Yang ketiga ada fi'alun. Ada fa, ada ain, ada alif, dan ada lam. Huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya hanya ada 1, yaitu alif di tengah huruf sebelum akhir ya. Nih, jihadun, ada alif di sebelum huruf akhir ya, jihadun, qitalun, khitabun ya. Nah, sekarang silahkan dibuka nomor 2. Ayat-ayat yang terdapat isim. Perhatikan ayat-ayat berikut nih. Yang pertama, di sini kalimatnya ada nih, yang pertama ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil ya. Saya baca lengkap ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin ya. Artinya adalah, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia ya. Oke, coba kalian cermati pada kalimat nomor 1 ini nih. Mana sih kira-kira yang menjadikan isim? Kira-kira mana sih bentuk isimnya di sini? Ada alam, ada yaj'al, ada kaidahum, dan ada fi tadlilin yang merupakan isim masdar.
Boleh isim masdarnya itu berbentuk fiil 3 huruf maupun fiil 4 huruf. Kira-kira mana? Ingat ciri-ciri dari isim tadi adalah bisa menggunakan al ataupun bisa menggunakan tanwin. Paham? Oke. Kira-kira mana nih yang ada tanwinnya? Iya, tadlilin. Kita garis bawahi terlebih dahulu. Nomor 2, innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insana lafi khusrin. Kira-kira mana yang merupakan isim masdarnya? Oke, ya. Kira-kira mana nih isim masdarnya? Iya, khusrin. Sudah ya? Atau insanun juga boleh. Yang ketiga ada watawasau bil haqqi bis sabr. Saya ulangi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya. Mana sih yang merupakan isim masdar? Silahkan dicermati. Yang keempat, wal adiyati dhabha. Kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mohon maaf tadi salah ya. Yang keenam yaitu ada fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Silahkan dilengkapi harokatnya ya. Terus selanjutnya ini soal nomor 7. Soal nomor 7, fawasadna bihi jam'a. Keenam, silahkan kalian beri harokat karena di situ belum ada harokatnya. Wabil walidaini. Ini haknya aslinya gandeng ya, Mas Mbak. Ihsanun. Wabil walidaini. Wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Silahkan kalian ganti nih ya pada kalimat ini ya. Haknya disambung ya. Yang soal nomor 9, balil ladina kafaru fi takdzibin. Ya, sudah? Soal nomor 10, innahu ala raj'ihi laqadirun. Udah diberi harokat ya. Yang nomor 11, summa inna alaina hisabahum. Sudah ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 11 sudah diberi harokat semua. Nah, sekarang kita masuk pada poin latihan. Nah, poin 3 ya, yaitu latihan-latihan. Nah, tadi kita kan sudah sudah mencari ya. Kalau soal nomor 1 tadi ada tadlilin isim masdarnya. Soal nomor 2 ada khusrin yang kita garis bawahi. Nah, soal nomor 3 sampai soal nomor 11 silahkan kalian coba analisis sih mana kira-kira yang merupakan isim masdarnya. Nah, yang sudah digaris bawahi tadi nih ya, seperti tadlilin, khusrin ya. Tadlilin, khusrin silahkan kalian tulis di buku kalian halaman 50. Ditulis di mana saya? Ditulis di bagian kolom nih. Nih, kalian sudah diberi contoh nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa dikasih harokat. Tadlilin, khusrin. Nah, kalau sudah silahkan kalian tentukan pola isim masdar. Isim masdarnya bagaimana? Kalau di sini kan tadi tadlilin, di sini khusrin. Berarti ketika menjadi masdar, ini saya kasih harokat ya, tadlilin, khusrin. Ketika menjadi masdar, kira-kira nih tadlil. Oke, kira-kira dia termasuk pola yang mana nih? Pola fiil 3 huruf atau fiil 4 huruf yang depannya ada ta yang mana? Iya, depannya ta adalah ini ya, taf'ilun. Berarti polanya nanti yang digunakan adalah taf'ilun.
lun. Untuk pola-polanya bisa dilihat di halaman 49. Maka di sini dibacanya karena tadi taf'ilun, isim masdarnya ditulisnya huruf belakangnya pakai harokat tanwin domah ya, atau domah tanwin ya. Tadlilun, khusrun. Sudah? Nah, polanya apa? Silahkan kalian polanya cari di depan. Kalau tadlilun berarti pola yang cocok adalah taf'ilun. Khusrun berarti polanya adalah fa'lun. Yang saya sampaikan ketika fi'il 3 huruf, dia boleh menggunakan fa'lan ataupun menggunakan fa'lun. Kalau di sini dibacanya khusron, maka pola di sini adalah fa'lan. Jadi mohon maaf, yang benar adalah khosrun ya, bukan khusrun ya. Khosrun. Khosrun polanya adalah fa'lun. Di sini ketika khosron berarti di sini fa'lan. Artinya kalau tadlil itu sia-sia, kalau fa'lun itu kerugian. Gitu ya, paham ya Mas, Mbak? Oke. Untuk selanjutnya nomor 3 sampai nomor 11 silahkan kalian kerjakan ya. Kalau sudah silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah gitu. Itu saja, cukup sekian. Ustazah mohon maaf apabila ada salah. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.